Halo teman-teman, balik lagi dengan Prabu di sini. Kali ini kita akan touring awal bulan. Pengennya sih cari yang seger-seger ya di mata. Tapi sebelum itu, supaya perjalanannya tetap aman, kita ganti oli dulu. Sekalian mau coba pelayanan Shell yang ada di Jalan Agus Salim Bekasi. Gue beli 2 botol AX7 0,8 liter. Memang sih kalau dibandingin sama bengkel lainnya kayaknya agak mahal. Tapi worth it lah dengan tempat dan pelayanannya yang lebih rapi, sehingga bikin nyaman juga. Oke, kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Bogor ke Purwakarta. Berhubung belum pernah ke sana dari Bogor, kita coba percayakan dulu nih pakai Google Maps untuk memandu perjalanan. Secara umum, jalur yang disarankan oleh Google Maps adalah via Jonggol, kemudian tembus perdesaan Karawang dan langsung tembus tepi barat Waduk Jatiluhur. Estimasi perjalanannya kurang lebih 3 jam nih. Kita berangkat kurang lebih sekitar jam 10 pagi nih. Melewati jalan Pajajaran. Saat itu jalannya masih lengang sepi ya, jadi kita masih bisa stabil di kisaran speed 50 km per jam. Kondisinya juga masih lumayan dingin. Namun mendekati jalan keluar dari kota Bogor, lalu lintasnya nih mulai padat. Memasuki jalur Jalan Raya Bogor, jalannya relatif lebih ramai lancar ya. Dan kita coba lewat jalur unik nih teman-teman. Lewatin kolong di bawah flyover Cibinong, kita belok kanan. Nah di situ ternyata ada jalan di pinggir rel kereta. Jalannya ini ya nggak rata sih dan banyak lumpurnya berkubang gitu, tapi seru. Buat awal-awal kita buat jalan jauh kesannya kayak mau touring banget gitu. Tapi sayang banget sih kemarin ternyata pas kita cek kamera nggak kerekam gitu. Nah selain itu kita juga ngelewatin jalur yang bisa terbilang unik nih di daerah Cimanggis, karena nggak disangka kita tuh lewat jalur bawah tol gitu dan jalan kecil nih. Kalian bisa lihat seperti ini. Ya, kelihatan kan ya jalannya di bawah kolong tol gitu dan satu arah. Ini tuh kayak ganti-gantian. Jadi satu jalur jalan, nanti jalur depannya stop. Satu yang depannya jalan, yang di sini stop. Gitu. Mungkin di sekitaran tol Jagorawi ini banyak kali ya, cuma gue sendiri juga nggak tahu ada berapa banyak yang kayak gini. Wah, rasanya saat menemui jalan ini, jalan akses tol Cimanggis yang baru,
enak banget deh, karena jalannya itu luas, plong, jadi kita bisa stabil sekitar 60-70 km per jam. Rasanya tuh badan langsung seger lagi, karena lewat jalan tapos yang sebelumnya kita lalui, itu jalannya kecil banget. Dan unfortunately pas kita lewat itu banyak truk juga yang lewat, ditambah hari itu lagi ada vaksinasi di sekitar kantor kelurahan kayaknya. Jadi antrian kemacetannya tuh agak nggak normal dari yang biasanya. Ini lumayan healing ya ketika kita memasuki jalur ini, karena anginnya kencang, jalannya sepi, cocok banget buat geber bandit di sini. Ya, ini kita habis istirahat ya teman-teman. Sebelumnya kita terjebak di kemacetan jalan Transyogi sampai Jonggol karena unexpectedly siang-siang dan di tengah PPKM seperti ini ternyata jalannya udah rame banget gitu. Agak shock juga sih sebenarnya. Nah, nggak terlalu lama sih di sini, kurang lebih sekitar 10 menitan aja supaya kita tetap nggak terlalu haus, well hydrated lah gitu, dan kita lanjutin lagi perjalanannya. Saat memasuki Jonggol atau mungkin lepas dari Jonggol kali ya, jalurnya itu udah mulai lebih besar, terus untuk menjaga speed itu lebih enak, anginnya lebih ada, dan mungkin sangat besar gitu ya. Kalau kalian dengar sih juga anginnya itu kayak tamparannya kencang banget padahal speednya nggak terlalu ngebut gitu. Nah, tipikal jalur Jonggol ini kalau bisa dibilang sih awal-awalnya mungkin terlihat halus ya, tapi menjelang memasuki jalur jalan raya Cariu, kalau nggak salah Cariu ya, itu mulai berantakan sih jalurnya dan penuh dengan truk serta juga penuh dengan debu, jadi harus selalu hati-hati di perjalanan ini. Selepas kita dari jalur Cariu Jonggol, kita akhirnya memutuskan untuk beristirahat sebentar di tengah warung yang ada di daerah Babakan Raden. Nah, ini lokasinya unik ya karena ada di tengah-tengah sawah, dan dia hanya sendirian di situ. Pemandangannya pun kalau kita istirahat dari sini cukup spektakuler juga. Jadi terhampar sawah yang sangat luas, terus ada pegunungan di sana. Kita asumsiinnya sih di balik pegunungan itu ada jatiluhur gitu. Karena sesuai dengan prediksi, kita akan melalui jalur yang berbukit-bukit setelah istirahat ini. Jadi sebelum banyak tenaga terkuras, kita istirahat dulu.
Jujur ini lokasi tepatnya di mana nggak tahu, tapi mungkin ini posisi kita lagi di Karawang. Nah, mungkin Karawang bagian selatan banget kali ya, ini mepet-mepet ke arah Purwakarta juga. Nah, buat teman-teman yang pengen melewati jalan sini dari Bogor, pokoknya selama perjalanan lepas masuk Cariu itu cuma 2 mobil muat, terus kiri kanannya hanya desa dan mungkin diselingi oleh beberapa area pesawahan gitu. Buat kondisi seperti ini naik bandit sih masih sangat enak ya, karena sok belakangnya itu lumayan memberikan support yang baik, ngayunnya nggak pernah bottoming, dan untuk yang depannya sih kalau bisa dibilang so-so ya. Oh ya teman-teman, ini mungkin mau share pengalaman aja ya. Kalau perkara mesinnya si bandit ini bisa dibilang sih untuk kondisi jalan-jalan desa kayak gini kayaknya masih agak kurang ya, karena ada beberapa kondisi ketika tiba-tiba jalannya itu naik terus kita nggak pada posisi gear yang pas gitu ya, itu torsinya tuh kayak nggak ada gitu, kayak terasa kurang gitu. Jadi harus oper dulu supaya bisa ngeraung atau ngedapetin RPM yang agak menengah ke atas, baru deh itu lepas gitu. Kadang kayak kalau kita ngelihat tanjakan nggak terlalu tinggi, ya udah turunin gigi rendah terus biarin aja ngeraung, gak usah ganti gitu. Jadi kayak emang lebih bawahnya itu emang agak kosong tapi atasnya emang enak. Nah, saat ini kita udah mulai memasuki bagian baratnya Waduk Jatiluhur nih. Jalannya rusaknya mulai cukup ekstrim ya dibandingkan yang di Karawang. Mungkin nanti ada beberapa spot kita lihat jalurnya ini ada yang longsor juga gitu. Nah, memasuki daerah ini kayaknya mungkin daerah perkebunan atau mungkin semi hutan, karena kanan kirinya tuh lebat banget daerah pepohonannya gitu. Oh iya, jalur ini tuh kalau bisa dibilang mungkin lebih menantang ya dibandingkan pas kita masih di Karawang tadi. Karena pas mendekati Waduk Jatiluhur ini naik turun, belok-belok, itu sangat berasa banget. Dan buat kita-kita yang biasa bawa motor jarak jauh pasti paham deh betapa serunya kalau misalkan jalannya belok-belok, naik turun terus sepi gitu. Cuma ada satu unsur yang kurang di sini, yaitu jalannya yang masih bergeronjal, terus kadang patahannya tuh bisa menyebabkan kalian jatuh juga karena slip gitu. Lihat itu besar-besar, jadi kayak kita lengah dikit mungkin kita bisa terpleset di jalan seperti ini gitu. Nah, ini saran aja sih mungkin buat pemerintah daerah Purwakarta, mungkin bisa lihat seperti yang ada di Yogyakarta kali ya. Walaupun udah di dalam-dalam jalannya, tapi aksesnya itu atau jalannya itu benar-benar bisa dinikmati. Belok-belok, naik turun halus, itu seru banget buat kita yang senang berwisata ke daerah sana. Nah, wisata ini kalau ada unsur, mungkin ya kalau misalkan kita bisa bikin jalan yang lebih bisa mengelilingi Waduk Jatiluhur, terus kondisinya bagus, San Morian dengan Waduk Jatiluhur Loop, wah itu ide yang menarik gitu. Teman-teman, kita udah sampai nih di bagian sisi barat Waduk Jatiluhur. Ini di bagian damnya nih yang biasa sering dipakai buat foto-foto, yang ya foto estetik gitu ya, ala-ala
di benua Amerika Selatan kayaknya. Biasanya dengan kontur-kontur yang kayak gini. Nah, sebenarnya ada jalan yang bisa kita lalui di bagian bawahnya itu. Tapi view-nya emang nggak kelihatan apa-apa, nggak bisa kelihatan waduk Jatiluhurnya. Nah dari sini view-nya tuh the best banget, karena hadapan juga dengan di sisi sebelah kanannya itu ada spot yang paling terkenal ya, Paranggombong. Unfortunately jalannya nih juga sangat menguras tenaga, menguras pikiran, karena batunya benar-benar batu gede yang salah dikit kepleset, udah fokus aja sering kepleset, apalagi nggak fokus gitu. Make sure bannya dalam kondisi bagus, terus tenaga juga lagi nggak kecapean lewat sini. Insya Allah jalannya bisa dinikmatin. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menemani sesi perjalanan hari ini. Hopefully ini bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman yang mau melakukan touring dari Bogor ke Purwakarta khususnya. Dan di sesi akhir ini gue mau coba bikin video recap singkat kita ngapain aja di Jatiluhur.